Oke, selamat pagi semuanya. Halo. Gimana apa kabarnya teman-teman OMK semua dan umat Stasiun Yohanes Gabriel Perbuayor? Gimana? Ini hari Minggu, harusnya sih umat-umat sekalian, teman-teman semua udah gereja ya. Dan gimana nih? Apakah tadi pas gereja ngedengerin homili romonya? Atau malah tidur? Kita nggak ada yang tahu nih ya. Nah, cuman di kesempatan kali ini, kita lagi kedatangan tamu yang spesial, dengan tema yang spesial juga. Sehingga walaupun tadi ngantuk-ngantuk pas lagi gereja, semoga pada saat dengerin live streaming podcast kita hari ini nggak ngantuk ya, karena kurang lebih 1 jam ke depan akan ada pembahasan yang menarik di podcast Via Lukis ini. Oke, kalau sebelumnya edisi pertama ini kita udah bahas soal martiria. Kemarin sama Romo Dijoko dan Cek Christine, kali ini kita bakal ngebahas tentang kerikma atau pewartaan. Nah, sebelum masuk ke podcastnya, aku ada kabar gembira nih buat teman-teman Via Lucis semua. Kita ada sebutan baru nih buat teman-teman. Kalau dulu kita panggilnya teman-teman, OMK, umat. Nah, sekarang kita persingkat aja. Jadi yang namanya Lucian. Lucian itu kalau teman-teman semua bisa Google, artinya adalah Man of Light. Atau ya pembawa terang gitu. Jadi semoga teman-teman Lucian sekarang ini bisa mendalami tentang sebutan yang baru, dan ya sesuai dengan namanya bisa jadi pembawa terang buat sesama kita. Amin. Nah, kemudian kayaknya nggak usah berlama-lama aja, kita bakal segera masuk ke podcast kita. Di tema kali ini kita bakal bahas soal kerikma, pewartaan. Kalau misalkan kemarin sudah martiria, kita bakal ke panca tugas yang kedua, yaitu kerikma. Dan kalau misalkan teman-teman lupa, kok kita bahas panca tugas gereja sih? Karena kita lagi ngikutin arah dasar Keuskupan Surabaya tahun 2026 ini. Gitu ya, jadi tolong stay tune aja terus ke podcast Via Lucis ini, karena di podcast-podcast selanjutnya kita bakal ngebedah panca tugas yang lainnya. Entah itu liturgia, diakonia, dan lain sebagainya. Jadi ditungguin aja terus ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini sudah terlihat jelas ya di hadapan Sobat Lucian semua, ada seseorang. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya ini siapa? Oke, tanpa berlama-lama, aku akan memperkenalkan. Di sini ada Frater Yohanes Paulus Kevin Fadli, biasa dipanggil sebagai Frater Kevin. Selamat pagi, Frater. Selamat pagi, Sanis. Boleh mungkin perkenalan sedikit, Frater? Oke, ini perkenalan apa aja? Frater asal mana? Terus okay. Frater udah tahun keberapa? Terus studinya di mana gitu lah. Ya. Boleh mungkin jelasin. Ya, halo semuanya, Lucian. Perkenalkan, saya Kevin, tadi sudah dikenalkan. Saya asalnya dari Pekanbaru, Pekanbaru Riau. Saya frater di Seminari Tinggi Providensia Dei, calon imam untuk Keuskupan Surabaya. Sekarang di tingkat 2, masih kuliah filsafat di Widya Mandala Surabaya. Gitu. Tingkat kedua itu berarti frater udah jadi frater berapa tahun? Kalau jadi frater itu, nah ini beda-beda ya. Kalau saya kan dari panggilan dewasa begitu, saya sudah kuliah biasa dulu, terus kerja, baru masuk seminari. Nah itu kalau jalurnya seperti itu, kami masuk ke yang namanya tahun rohani waktu itu. Tahun rohani itu 2 tahun, lalu setelah lulus tahun rohani itu baru mulai di seminari tinggi. Nah berarti kalau jadi frater itu ya 4 tahun. Tapi kalau di seminari tinggi ya ini mau menyelesaikan tahun kedua, habis ini tahun ketiga. Berarti udah dari 2022 ya? 22 ya, karena udah cukup lama nih teman-teman. Ya, semoga diskusi kita di kesempatan kali ini soal pewartaan bisa banyak yang kita ambil dari Frater Kevin. Gitu ya. Amin. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang pertama aja ya. Nggak usah lama-lama karena
ada banyak yang mesti kita bahas hari ini teman-teman dengan partner Kevin. 3 jam katanya. 3 jam ya partner. Partner till drop ya ini berarti. Enggak, kita 1 jam aja. 1 jam aja. Kurang lebih 1 jam aja. Pertanyaannya pertama gini, saudara. Okay. Frater, tadi kan aku nanya ya, Frater udah 4 tahun nih jadi Frater. Sebenarnya Frater tuh update nggak sih sama tren digital sekarang ini? Oke. Tergantung yang dimaksud tren digital itu apa ya. Kalau misalnya kayak tren apa lagi viral gitu ya. Kalau lagi viral, jujurnya saya enggak begitu banyak mengikuti secara langsung, maksudnya dalam artian saya scrolling IG atau TikTok sampai mengikuti seperti itu sebenarnya enggak, tapi karena saya pastoral di sekolah di TK sebenarnya justru di TK itu anak-anak itu banyak terpapar dengan TikTok, dengan IG. Nah, sekarang lagi viral mungkin itu ya, kicau mania. Iya, kicau mania. Baru aku mau nanya. Nah, jadi anak-anak itu hafal mereka lagu-lagu kicau mania itu. Atau bikin konten juga? Kebetulan belum ya. Belum. Ya. Habis ini ya. Habis ini kita bikin teman-teman. Ya, jadi kurang lebih kalau dibilang mengikuti banget ya, enggak juga karena akses kami terbatas memang untuk handphone kan memang nggak boleh bawa. Lalu device di seminari memang enggak banyak juga. Jadi enggak terlalu terbuka dengan itu, tapi ya pengalamannya dari perjumpaan dengan anak-anak di sekolah yang ternyata mereka juga terpapar dengan viralitas kicau mania dan seterusnya itu ya, Ter. Ya ini jadi tantangan sih ya, Ter. Aku pengen nanya sih, soalnya aku sebagai OMK, aku merasa aku banyak terpapar sama dunia digital. Ya nggak jarang juga aku doom scrolling berjam-jam, terus baru nyadar, oh ya udah dari tadi nggak produktif nih, nggak ngapa-ngapain. Nah itu menurut Frater sendiri, emang dunia digital sekarang itu jadi distraksi nggak ya buat kita? Atau malah ada cara gimana caranya kita bisa memanfaatkan dunia digital itu, Ter? Kalau menurutku itu ya netral ya. Maksudnya dunia digital itu kan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai alat kita untuk bersosialisasi, untuk kita mencari tahu sesuatu gitu kan. Kemudian menjadi masalah ketika kita jadi nggak punya batasan begitu kan. Jadinya kita scrolling ya sampai yang saya juga ngalami sih kalau misalnya lagi liburan gitu. Liburan kami pulang ke rumah boleh megang handphone. Ya kadang-kadang yang menyadari juga gitu. Oh iya. Kok karena biasa nggak pernah megang handphone terus tiba-tiba megang handphone jadi selalu ngecek gitu, padahal nggak ada yang nyari juga gitu, nggak ada yang WA, nggak ada yang apa, tapi selalu penasaran dengan dunia digital gitu, selalu penasaran dengan misalnya lihat TikTok gitu kan, di FYP-nya kan itu pekerjaannya algoritma kan, dia mengatur sedemikian rupa supaya apa yang kita lihat itu nanti dia akan ngeluarin konten yang sama terus gitu kan, algoritmanya. Entah di TikTok, atau di Instagram, nah itu ya jadinya keterusan begitu. Nah itu yang memang kemudian kita harus buat batasan sendiri, bagaimana kita mengatur waktu, ada waktu untuk mungkin lagi senggang ya nggak apa-apa kita buka IG, buka TikTok ya refreshing gitu kan. Tapi kalau itu kemudian jadi membuat kita terbengkalai tugas-tugas yang lain, jadi nggak refreshing lagi. Iya sih, malah nambah stres ya, Ter. Iya, jadi nambah stres ya, ngelihat teman-teman liburan kemana, ke Korea atau kemana, sedangkan kita di sini masih bingung nanti malam mau makan apa. Nah itu kan malah bikin stres sendiri. Bener sih, Ter. Oh iya, jadi ini insight ya buat teman-teman OMK semua, bahwa dunia digital tuh ya kita mengalami semua. Ternyata Frater pun masih manusia yang mengalami doom scrolling manusia, juga gitu. Masih bukan kayak AI ini. Bukan AI. Nanti kita bahas ya, Ter, itu. Soalnya memang temanya hari ini, judul hari ini tuh scroll and soul. Scroll and soul. Ini sangat relate dengan anak-anak OMK. Maknanya apa tuh scroll and soul? Scroll and soul ini sebenarnya kita pengen tahu dari anak-anak OMK ini, terutama ya aku sendiri juga merasa tim panitia di sini, tim yang via Lucis ini juga merasa kayak kita tuh kok nge-scrolling terus asupan buat jiwa kita apa sih? Makanya kita pengen nanti ngebahas menyerempet ke kerikmanya nih, Ter. Mungkin langsung masuk ke arah kerikmanya aja ya, Ter. Boleh. Aku pengen tahu nih, Ter. Kan sekarang nih pewartaan udah nggak yang di mimbar doang. Pewartaan itu sekarang bisa lewat yang scrolling tadi. Karena nggak jarang aku ngelihat konten-konten tuh yang berbau agama, terutama agama Katolik ya. Aku ngelihat kok ada menceritakan tentang santo siapa, kisah hidupnya, inspirasi iman dari siapa-siapa, menceritakan tentang Bunda Maria,
Kemudian kemarin nih, pas lagi Paskah, ada banyak tuh muncul. Ada yang iniin lagu membasuh ya kalau nggak salah, pas Kamis Putih. Dan lain sebagainya. Nah, itu dari Frater punya pandangan nggak ya tentang kita menggunakan media sosial sebagai pewartaan? Ya, yaitu satu tuntutan zaman ya menurutku. Karena yang namanya pewartaan kan harus selalu sesuai dengan zamannya gitu. Kayak zaman dulu misalnya kalau kita ngelihat para rasul misalnya dulu, mereka mewartakannya lewat apa? Lewat mulut ke mulut. Karena waktu itu belum ada percetakan misalnya. Kan percetakan baru ada tahun 1500-an baru ditemukan mesin cetak. Tapi kemudian setelah berkembang, lalu ada mulai mesin cetak, kita bisa membuat tulisan banyak dalam waktu yang singkat. Nah, itu kan kemudian mulai berubah menjadi buku. Nah, tapi kemudian ketika ada TV, mulai ada evangelisasi lewat TV. Salah satunya yang nanti bulan September, kalau aku nggak salah, akan dibeatifikasi sebagai seorang beato. Itu ada, teman-teman bisa cari, namanya Uskup Agung Fulton Sheen. Dia itu seorang uskup di Amerika yang dia punya program TV. Nah, program TV-nya itu dia ya katekese, dia mewartakan sesuatu, dia menjelaskan satu permasalahan, terus dia jelaskan dengan mudah, dengan gampang, dan itu jadi kayak satu program di TV begitu, dan memenangkan cukup banyak penghargaan. Nah, dia sudah meninggal tahun 70-an kalau saya nggak salah. Nah, sekarang dia akan digelari sebagai beato. Nanti bulan September ini akan diangkat sebagai beato. Jadi ya sudah menjadi orang kudus. Nah, itu membuktikan paling nggak kalau mewartakan lewat media yang tidak langsung seperti lewat mimbar, itu juga membawa pada kekudusan begitu kan. Dan sekarang ini misalnya Carlo Acutis, teman-teman mungkin kenal. Sudah santo Carlo Acutis. Nah, dia mewartakan Ekaristi lewat website. Nah, itu kan juga pewartaan yang sesuai dengan zamannya gitu kan. Di zaman dia, orang-orang yang mulai menggunakan website, sehingga dengan dia membuat website dan mewartakan Ekaristi, yaitu membuat orang semakin kenal dengan Ekaristi. Nah, kita di zaman sekarang dengan media sosial, pagi sampai malam kita selalu medsos gitu kan. Kayak kalau kita nggak update story itu agak aneh gitu. Misalnya punya gebetan, terus ngelihat dia nggak upload story sehari kan, kita panik gitu ya. Kenapa ini? Apakah dia menghilang? Atau melihat teman kita masukin kita ke close friend, itu kan juga bangga ya. Aku menjadi teman dekatnya, apalagi close friend di second account gitu. Waduh, udah second ada close-nya juga. Ya, private lagi. Private banget tuh ya. Nah, itu kan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan itu juga untuk mewartakan Tuhan, mewartakan sukacita yang kita sendiri sudah alami dan kita sudah rasakan, itu kita bagikan kepada orang lain lewat media sosial. Tapi kata kuncinya menurutku adalah kita perlu mengalami itu dulu. Kalau kita tidak mengalami sukacita menjadi orang Katolik, kita nggak mengalami kegembiraan pewartaan Injil itu, maka mungkin sulit untuk mewartakan dengan cara apapun itu. Entah lewat mimbar, entah lewat medsos, karena itu kan hanya medianya saja. Hanya mediumnya yang kemudian berbeda. Tetapi intinya kan kita mewartakan sesuatu yang kita sudah tahu, kita sudah alami sendiri. Baru kita bisa mewartakan sesuatu. Ya, gitu kan. Kan kita nggak bisa menceritakan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Kalau kita hanya tahu sedikit, mungkin cerita kita ya dangkal sekali gitu. Tapi kalau kita betul-betul mengalami sesuatu, pengalaman sesuatu, kita menceritanya akan lebih enak dan orang terbawa gitu dengan ceritanya kita. Jadi mungkin perlu untuk mengalami dan merasakan sukacita itu dulu. Berarti ini konteksnya gini ya, misalkan nih aku sebagai OMK, aku membuat konten mungkin menceritakan sesuatu lewat akunku tentang misalkan Katolik gitu ya. Kalau menurut Frater Kevin tadi, kalau aku nangkepnya orang tersebut harus, misalkan aku harus mengalami sedikit merasakan sukacitanya, mengalami perasaannya terlebih dahulu, baru aku bisa menceritakan. Ketimbang, nah sekarang pertanyaanku gini kan udah ada AI ya maksudku kadang pun aku sering pakai AI, kadang kalau bahkan ngedrafting podcast ini aja aku pakai AI gitu cuman memang sambil aku baca-baca dulu sih, aku menyeleksi. Itu gimana menurut Frater? Apakah bakal tergantikan suatu saat atau bakal menyamakan kualitasnya? Ya, kalau ngomong kualitas,
eh, ya sulit ya. Pekerjaan mesin dengan pekerjaan manusia itu tetap satu otak manusia dibandingkan dengan otak kumpulan manusia yang kemudian dibuat sedemikian rupa di dalam mesin, itu pasti kita akan kalah kalau hanya soal cepet-cepetan. Misalnya kita nanya sesuatu ke AI dengan nanya ke manusia, itu kayaknya lebih cepat AI menjawabnya gitu kan. Cepat AI sih, Ya, tetapi ini bukan cuma masalah cepet-cepetan. Nah, itu problem dari digital sekarang ini. dari dunia digital. Kita semuanya pengen cepat, pengen instan, pengen semuanya tuh aku pengen cepat, pokoknya gimana caranya aku pengen tahu segala sesuatu dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Ini tinggal tanya AI, tolong rangkum ini, jadi tahu semuanya. Tapi hilang kemendalaman dan pemaknaannya. Nah, itu yang ya di hari Komsos ini ya, itu yang dibahas sama Paus Leo di surat yang dia berikan untuk pesan di hari Komsos ini, yang judulnya ini menjaga suara dan wajah manusia. Oh ini ya, Tar? Ya ini contekannya ya. Contekannya. Paus Leo salah satunya. Mungkin Tar ke ini tulisannya. Peringan ini tapi ya. Gak apa-apa. Teman-teman bisa lihat nanti di googling aja di Google, itu sudah diterjemahkan juga oleh KWI. Jadi bisa lihat apa pesannya Paus Leo. Tapi intinya adalah yang tadi mau aku bahas adalah bahwa algoritma lalu AI itu membuat kita jadi pengen segala sesuatunya cepat, tapi kita jadi lupa tentang kemendalaman dan memaknai segala sesuatu. Nah itu yang kemudian menjadi problem dari dunia kita zaman sekarang. Kita pokoknya cepat, kita menjalani hari ya pokoknya semuanya selesai, tapi kita lupa kenapa ya aku menjalani ini, kenapa ya aku bikin konten ini, kenapa ya aku harus membuat konten tentang misalnya tadi tentang Santo Santa. Kenapa aku mau membagikan konten Santo Santa ini? Lalu maknanya ini untuk aku sebenarnya apa? Apakah aku hanya kemudian aku prompting lewat ChatGPT misalnya supaya ini bikin konten bagus-bagus loh sekarang ChatGPT sudah semakin humanize, semakin seperti manusia dia. Kita bikin terus kita upload, tapi aku ngerasa kosong gitu. Karena jadi tidak ada sesuatu yang aku bagikan betul-betul dari diriku sendiri. Kan pewartaan itu adalah sukacitanya ketika kita memberikan sesuatu yang kita punya, kita berikan kepada orang lain. Nah, tapi kalau kita prompting dari ChatGPT atau dengan AI lain apapun, itu kan kita seperti hanya ngejar, pokoknya aku bikin konten gitu. Iya, ngejar target aja gitu. Hanya ngejar target, pokoknya aku setiap hari bisa ngepost konten, dan gampang, aku tinggal prompting semua jadi, sangat generik. Nah, kalau tadi ngomong scroll and soul ya tidak punya jiwa. Kalau Paus Leo mengatakannya tidak punya kasih. Nah itu mungkin jadi masalah ketika kita menganggap itu sebagai hal yang biasa, menganggap itu sebagai satu hal yang tidak perlu dikritisi lebih lanjut. Gitu. Oke. Berat ya? Berat sih, cuman aku paham maksudnya ya. Mungkin buat teman-teman UMK yang lagi dengerin sekarang ini, Sobat Lucian semua, ya tadi apa judulnya yang dari Paus Leo? Menjaga suara dan wajah manusia. Menjaga suara dan wajah manusia dalam rangka Hari Komsos Sedunia ke-60. Ke-60. Mungkin nanti bisa teman-teman Sobat Lucian semua cari di Google aja, pasti udah ada. Itu tentang penggunaan AI ya berarti. Ya intinya Paus mengkritisi hal itu gitu. Penggunaan AI lalu sebaiknya seperti apa? Oke. Aku dapat sih maksudnya. Jadi kita itu kan pribadi unik ya berarti kan. Ya, sebagai betul. persona kita udah baca kayaknya ya. Citra Tuhan. Tadi aku nggak baca nggak sengaja sih ngeliat dikit. Kayaknya itu bagian penting dari omongan ini juga. Bagian penting ya. Bahwa manusia itu tidak generik. Aku dan Stanis itu ya walaupun ada kesamaan, tetapi kita unik. Kita semuanya diciptakan nama demi nama oleh Tuhan begitu. Nah itu tidak dilakukan oleh AI masalahnya. Misalnya kita nge-prompting wajah Asia di AI, ya dia akan munculin foto yang kurang lebih sama terus. Iya. Gitu. Mirip-mirip sih. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Kalau AI. Oke. Ini menarik ya. Jadi tentang penggunaan AI, aku pun ngeliat banyak konten soal AI. Jadi kalau menurut Frater sendiri tentang konten-konten AI itu gimana kalau dari Frater?
Kalau ya ini buat aku ya, Iya, pada bahasa prinsipnya terpilih. aku tidak menolak penggunaan AI karena ya itu membantu memang, membantu kita untuk misalnya kita mau menjelaskan tentang satu konsep teologi misalnya. Nah itu kan kadang-kadang teksnya adalah teks berbahasa Inggris gitu. Akan lebih mudah kemudian kalau itu kan kita membacanya dalam bahasa Indonesia. Benar. Nah dalam drafting menurutku itu sesuatu yang masih bisa kita lakukan, drafting lewat AI sambil kita tetap kritisi sumber-sumbernya begitu. Kalau aku biasanya ini nggak promosi ya, tapi menurutku yang cukup oke adalah ada AI namanya Magisterium AI. Nah, Magisterium AI itu dia sumbernya itu dikunci sama developernya, dikunci hanya dari sumber-sumber yang dokumen Gereja Katolik. Jadi ketika kita bertanya sesuatu, nah dia akan menghubungkan ke situ. Jadi misalnya kita tanya tentang apa? Menjelaskan tentang Trinitas misalnya. Nanti dia menjelaskan sesuatu, nanti ada citasinya, ada catatan kakinya itu entah dari katekismus, entah dari ajaran Bapak Gereja siapa. Nah itu untuk membantu kita memahami sesuatu itu baik, itu malah membuat kita jadi bisa lebih tahu lebih banyak hal. Hanya saja memang kita perlu mendalami itu lagi. Misalnya ada citasinya ya, kita baca lagi dari citasi itu, oh maksudnya ini, konteksnya ini. Tapi kemudian ketika itu digunakan untuk ya pokoknya aku prompting, selesai hasilnya keluar, aku upload. Menurutku itu kayak kehilangan jiwa gitu. Kayak kalau scroll and soul tadi itu scrollingnya nggak ada soulnya, nggak ada jiwanya konten yang kita lihat itu. Dan kalau kita sering pakai AI, kita tahu mana konten AI, mana tidak. Itu sangat-sangat mudah untuk terlihat karena AI ya memang dia punya template-nya sendiri pada akhirnya kan. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui oh ini AI ini dan kita jadi kok kayak nggak niat gitu membuat sesuatunya. Aku mau nanggapin ya, Tadi Frater sempat nge-mention soal penggunaan AI, Magisterium AI. Terus memang AI itu ternyata sudah ada template yang menurut Frater sendiri sebenarnya tidak muncul soul di situ, nggak ada jiwanya. Adanya cuma ya udah kita nge-scroll aja, kita cuma ngelihat, kita cuma ngebikin, tapi kita nggak menghayati. Terus sebenarnya sekarang aku pengen ngasih tahu dulu nih ke teman-teman sobat Tusian semua. Jadi sebenarnya Frater Kevin ini boleh ya aku spill ya? Oh iya, apa dulu ini? Frater Kevin ini tuh salah satu inisiator ya di Catholic Media, betul kan Ter? Betul. Jadi nanti Frater boleh nambahin. Kalau teman-teman tahu IG Catholic Media, @CatholicMedia, itu salah satu inisiatornya, salah satu yang membentuk pertama kali adalah Frater Kevin. Cuman sekarang udah ada timnya sendiri ya Ter, karena kan Frater nggak boleh mantau HP terus kan, sebagai Frater kan harus fokus ke studinya, nggak boleh pegang gadget. Nah, sedangkan sekarang ini udah berapa Ter? 190 ribu followers. Jadi dari tadi ini kita ngomongin konteks AI, ngomongin konten, ngomongin pewartaan. Sebenarnya salah satu expertnya memang Frater Kevin ini teman-teman. Sobat Tusian semua tuh nggak usah khawatir. Dan kalaupun kita bingung gitu ya soal penggunaan AI, sebenarnya aku jadi pengen tahu apakah Frater selama ini di akun Catholic Media itu menggunakan AI. Terus sebenarnya kan baru-baru ini kan yang kalau dari Paus Leo. Tapi yang selama ini sudah Frater terapkan, itu apakah menggunakan AI, kemudian pernah mengalami kayak penolakan kah ditolak oleh netizen, di hate speech mungkin, atau apa dari konten-kontennya, karena kan itu Catholic Media kan itu sebuah platform yang besar gitu ya Gimana ada tanggapan ya? Oke. Penggunaan AI ya kayak tadi saya katakan ya, karena itu dari pengalaman pribadi juga bahwa yaitu membantu dalam drafting teksnya kurang lebih akan seperti apa, lalu sumber-sumber yang kita pakai untuk menjelaskan sesuatu apa. Tapi kan akhir-akhir ini kontennya banyak yang renungan ya. Iya, aku baca banyak renungan itu. Atau cerpen yang merenungkan sesuatu. Jadi ya akhir-akhir ini hampir jarang menggunakan AI karena ya salah satunya karena kejenuhan itu, karena jengah itu apa ya bahasa manusianya? Bosan terus? Apa ini bahasa jengah? Kayak capek gitu. Capek dengan melihat konten-konten yang AI gitu. Karena semakin banyak dan
semakin mudah untuk mendeteksinya, sehingga ya kalau aku juga bikin konten AI seperti itu ya apa bedanya pada akhirnya, dan itu memang sangat mempermudah ya kalau mau bikin konten AI itu, jadinya mungkin aku bisa posting setiap hari. Iya, benar. Kalau teman-teman lihat sekarang kan kontennya se semampunya. Bukan seminggu sekali ya, semampunya. Postingnya semampunya ya. Kalau lagi ada waktu longgar dan ada ide untuk melakukan sesuatu ya baru memang bukan contoh yang baik ya. Contoh yang baik harusnya ada schedule-nya, lalu ada perencanaan segala macam. Cuma ya realitanya di Catholic Media ya semampunya saya. Pas saya ada waktu saya membuat, dan bagi saya itu cara saya untuk tidak hanyut pada penggunaan AI ini, karena kalau misalnya mau ngejar target misalnya seminggu 3 kali dengan kepadatan hidup ini, sibuk rasanya jadinya saya tergoda gitu untuk AI aja, bikin pakai AI aja lebih gampang, lebih mudah begitu. Tapi ketika ya saya tidak membatasi diri dengan itu, ya saya membatasi diri juga untuk menggunakan AI dalam pembuatan konten itu. Karena lagi-lagi pada akhirnya kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak merasakan sukacita ketika membuat konten, ketika saya membagikan sesuatu, itu pada akhirnya ya nggak ramai kok pada akhirnya kalau saya membuat seperti itu. Tapi kalau saya membuat itu dari hati, rame atau tidak rame itu tidak masalah buat saya, karena ya pokoknya kan saya mewartakan sesuatu, pokoknya saya membuat konten. Nah, tentu juga tetap mempertimbangkan segala sesuatu ya. Misalnya Instagram itu kan ada fitur untuk nge-schedule post. Nah, itu ada pilihan dia ngebaca audiens kita itu aktifnya jam berapa aja ya. Nah, itu dia ada pilihan untuk oke, kamu mau ngikutin saran kita atau enggak untuk upload di jam segini. Nah, itu aku ikuti. Itu AI kan? Itu juga AI sebenarnya. Nah, itu membantu karena ya ngapain kita posting jam 12 malam nggak ada yang baca gitu kan. Namanya mewartakan sesuatu, komunikasi kan harus ada yang mengkomunikasikan dan yang mendengar gitu kan. Kalau misalnya kita ngeposting jam 12 malam ya nggak ada yang dengar juga. Nah, itu dalam hal itu yaitu menggunakan AI, kita membaca insight-nya, membaca laporan dari Instagram, oh ini kontennya itu orang-orang lebih suka yang ini. Itu membantu ketika kita mewartakan sesuatu. Karena ya harus kontekstual. Kalau kita sampai naik dewe, kita buat sesuatu yang pokoknya pengen ku aja dan orang-orang sebenarnya nggak menikmati, ya itu juga nggak jadi pewartaan menurutku. Kan juga para rasul mewartakan sesuatu, mereka juga melihat dulu konteks masyarakatnya seperti apa. Ketika dia ngomong dengan orang-orang yang orang-orang Roma, ya dia tidak memakai gayanya orang Yahudi. Karena orang Roma tidak mengerti cara berpikirnya orang Yahudi. Nah, sebenarnya sama di zaman sekarang ya kita ya ketika kita bikin konten di media sosial ya kita juga harus tahu audiens kita siapa, cara perilakunya bagaimana, dan dengan begitu ketika kita mewartakan sesuatu itu bisa lebih tepat sasaran. Oke, ini menarik ya teman-teman, Sobat Lucian semua. Kalau tadi sempat dengar, aku dapat satu poin menarik banget. Tadi kan kita ngomongin pewartaan ya, pewartaan itu kan dari kita sebenarnya untuk orang banyak ya gitu, kita orang banyak atau orang lain. Orang lain intinya mewartakan tentang Tuhan, tentang agama dan seterusnya, tapi ke orang lain. Tapi terus malah Frater sempat mention justru itu untuk diri sendiri. Dalam artian kita sebagai orang-orang yang mewartakan justru merasakan manfaatnya itu sendiri. Yang kita wartakan tentang diri kita sendiri, tentang seperti refleksi itu tadi. Tapi kalau itu tidak memberikan penghayatan buat kita, memberikan istilah tadi kan soul buat kita, itu justru kayak pewartaan yang menurut Frater ya buat apa gitu ya, malah tidak ada efeknya ya Ter. Betul. Menarik sih. Jadi seperti Rasul Paulus bilang, saya lupa ayat persisnya karena saya Katolik ya. Terus orang Katolik juga bisa, cuma saya tidak hafal ayat persisnya. Yang dikatakan upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah gitu kan. Bahwa ya kebahagiaanku adalah ketika aku boleh mewartakan sesuatu. Nah itu kan balik ke diriku sebenarnya kan. Seperti yang tadi Stanis tekankan gitu. Ya ternyata ya bukan cuma aku yang mengalami itu, bahkan sejak dulu ya para rasul juga sudah merasakan bahwa ketika dia mewartakan sesuatu itu juga menjadi sukacita bagi
bagi dia. Berarti ini ajakan yang menarik ya. Ajakan juga nih dari Frater Kevin bahwa kita harus mewartakan sebenarnya. Tidak menjadi suatu batasan buat kita untuk nggak mewartakan. Melakukan kerikma itu ya upahnya buat diri kita juga. Jadi sebenarnya buat teman-teman OMK yang selama ini takut-takut ya, mungkin boleh habis ini kita masuk ke ranah yang Katolik Media tadi dan gimana sih menginisiasinya, gimana cara memulai sesuatu gitu ya. Gimana caranya anak OMK itu kita tuh sebenarnya pengen mewartakan, tapi kita takut. Kayak tadi tuh yang obrolan sebelum kita mulai podcast ini, di mana mereka tuh nggak mau nunjukin diri mereka lebih suka bikin konten-konten doang, atau mereka bingung mau menceritakan apa, jadi mereka memilih menggunakan AI. Balik lagi kan AI mempermudah hidup sebenarnya, tapi kalau dari masukannya Frater tadi yang tentang soul tadi mungkin nggak gitu dapat. Tapi apa yang paling penting menurut Frater untuk kita OMK ini memulai pewartaan kita? Oke. Paling penting adalah memulai. Bener sih, Tor. Iya, kalau kita nggak mulai ya tidak akan jadi apa-apa. Gitu kan. Ya, kembali ke Katolik Media, itu saya mulainya tahun 2017. Anies umur berapa? 2017. Masih SMP. Masih SMP, Tor. Terus saya lulus SMA 2017. Lulus SMA terus mau kuliah kan. Sebelumnya saya Mistinar di Pekanbaru tadi. Terus ketika saya mau lulus SMA, mau kuliah di Jakarta waktu itu, saya mikir, saya mau pelayanan apa ya? Karena untuk Mistinar lagi sudah terlalu tua sepertinya. Anak kuliah Mistinar. Zaman itu saya mikirnya gitu. Ternyata banyak juga anak kuliah Mistinar. Tapi akhirnya saya mencoba untuk, saya ngelihat-lihat saya waktu itu sudah main Instagram gitu kan, terus ngelihat ada banyak akun Instagram Kristen waktu itu, santapan pagi gitu-gitu, banyak yang memberikan renungan, lalu memberikan pewartaan tentang Injil begitu. Kemudian saya menjumpai beberapa akun Katolik yang waktu itu belum banyak gitu, terus ya saya kepikiran juga untuk gimana kalau saya juga bikin satu yang kan selama ini akun Katolik yang sudah ada itu adalah sifatnya seperti meme gitu. Oh iya. Itu kan nama-namanya meme ya. Benar. Foto terus ada teks-teksnya itu kan nama-namanya di zaman itu. Tapi belum ada yang pewartaan dalam artian katekese begitu. Jadi konsep-konsep tentang iman, lalu teori-teori, ya bukan teori juga ya, pokoknya sesuatu yang mungkin orang-orang anggap berat begitu. Gimana caranya aku bisa membahasakan itu lewat Instagram dan itu orang-orang bisa membaca dan bisa mengerti itu. Nah itu motivasi awalnya sebenarnya itu waktu itu. Sambil aku juga mendalami, kan aku baptisan baru. Jadi aku 2014 baptis, artinya ketika aku memulai Katolik Media kan aku baru 3 tahun dibaptis. Nah itu ada kerinduan untuk semakin mendalami iman dan pengen belajar lebih banyak. Aku pengen baca, memang senang baca, terus membaca banyak hal. Tapi kok rasanya kalau cuma aku baca tok dan nggak aku bagikan ke orang lain, kok rasanya eman gitu. Dan aku terbantu dengan bacaanku. Gimana kalau aku juga membantu orang lain dengan bacaanku tadi itu. Nah itu dasarnya Katolik Media awalnya seperti itu. Kemudian ya berkembanglah, mulai bikin konten segala macam, mulai naik followernya, mulai tidak aktif, mulai banyak akun-akun Katolik yang lain juga bikin. Sekarang kayaknya semakin banyak dan semakin ramai begitu. Ya itu menjadi satu sukacita juga. Ternyata akun Katolik itu juga eksis kok di media sosial. Kita juga bisa mewartakan iman kita lewat media sosial itu tadi. Tapi bagiku tidak semua orang harus jadi kreator. Karena kalau tadi ngomong soal kerikma itu nggak harus selalu soal aku membuat konten lalu aku bagikan begitu. Tapi kan juga ada fitur misalnya share. Itu kan juga jadi satu pewartaan kita sebenarnya. Misalnya konten yang ramai akhir-akhir ini di Katolik Media adalah yang tentang membasuh itu ya di Kamis Putih. Itu hampir setengah lebih itu reach-nya itu bukan follower. Artinya kan berarti yang melihat itu bukan cuma follower Katolik Media.
Gimana caranya? Yaitu karena orang nge-share kan. Iya benar. Jadi misalnya Stanis nge-share, terus teman-teman Stanis yang nggak follow Katolik Media kemudian ngeliat itu, kemudian ngeklik dan membaca. Itu kan juga jadi satu pewartaan sebenarnya. Oh iya. Jadi bukan hanya soal kalau misalnya kita punya interest membuat konten, itu bagus dan ya harus kita mulai begitu. Nanti semakin baiknya ya, waktu kita nyoba, makin kita coba kan kita tahu, oh ini yang orang suka, ini yang cara ini yang orang suka. Kemudian ya kita coba, oh gimana aku bikin konten yang tetap kontennya itu original dari aku, tapi aku bisa menyesuaikan dengan target audiensku seperti apa. Entah itu dengan teks saja atau dengan video. Sekarang HP-HP juga udah bagus, semua kan bisa selfie aja udah bagus, fotonya, videonya juga, atau mungkin nggak mau nampilin wajah, ya nggak apa-apa juga. Misalnya dengan teks, dengan gambar-gambar, itu semuanya bisa dilakukan zaman sekarang karena ya tinggal bikin akun IG atau dengan IG pribadi, ya itu sudah sangat gampang sekarang. Tapi bagiku poinnya bukan soal membuat konten, tetapi membagikan konten. Entah itu konten dari kamu sendiri atau konten dari orang lain yang kamu bagikan. Daripada mungkin kita, ya nggak apa-apa juga sih kita nge-share konten misalnya, aku senang drakor gitu kan, aku suka nge-share tentang, oh ini drakor baru, ini menarik, ada refleksinya gini-gini. Itu juga baik, tapi juga alangkah lebih baik kalau misalnya kita juga membagikan pengalaman iman kita misalnya, atau kita mengalami sesuatu, bukan jadi konten kreator dalam artian membuat akun IG ya, tapi misalnya kita mengalami satu sukacita, terus kita ceritakan itu kan juga pewartaan sebenarnya. Atau yang semudah nge-share konten itu juga jadi satu pewartaan. Intinya kita membagikan sukacita, pewartaan itu, membagikan sukacita supaya orang lain juga bisa merasakan sukacita itu. Luar biasa ya. Jadi Sobat Lucian semua tadi sempat di-mention sama Frater Kevin, kalau ternyata kerikma itu ya tidak perlu kompleks yang bikin akun, bikin konten, ngewartain dan seterusnya. Ternyata sesimpel ngeklik repost, ngeklik nge-share, nge-like dan muncul di teman-teman kita, tag teman-temannya itu juga salah satu bentuk pewartaan yang bisa kita lakukan dan nggak begitu sulit malah. Jadi sebenarnya scroll and soul ini beneran bisa dong, kita bisa nge-scroll terus tapi sambil mewartakan itu sebenarnya nggak apa-apa. Sesimpel itu untuk OMK. Nge-scroll terusnya mungkin masalah. Nge-scroll terusnya kalau nge-scroll terus sampai kita lupa waktu dan 3 jam tidak ngapa-ngapain, ya itu mungkin jadi masalah. Tapi dalam artian kita scroll, tapi kita juga membagikan sesuatu, ya itu juga memberikan soul untuk kita. Kalau gitu sekarang pertanyaannya gini, Ter. Kan tadi Katolik Media udah berapa? Hampir 10 tahun? 9. Sekarang 9 atau 10 ya, Ter, berarti. Nggak pernah ulang tahun juga sih dia. Nggak pernah, karena tidak di-handle banyak ya. Timnya sekarang berapa, Ter? Wah itu, berapa ya? Tapi Frater masih ngemegang? Masih sering bikin kontennya hampir sebagian besar masih aku yang membuat. Jadi makanya kontennya sak kosongnya. Oh iya. sak kosongnya aku. Seluangnya Frater bikin. Iya. Nah, pertanyaannya gini, Ter. Mungkin nggak sebanding ya sih, nggak terlalu sebanding. Tapi anggapannya kan Frater dari 2017. Dari awal tuh pasti kayak aku ngomong tadi, apakah ada hate speech yang komentar negatif, hal-hal yang orang-orang mencibir gitu kayak, ini ngapain sih bikin-bikin kayak ginian? Emang ini udah bener nih, emang kayak gini segala macam. Terus dibandingin lagi sama sekarang yang OMK gini, Ter. Kita nge-share gitu bukannya nggak mau nge-share, tapi malu buat nge-share, takut nge-share. Karena nge-repost aja atau apa segala macam, pasti kan dilihat sama orang banyak gitu. Wah, aku nge-like tentang sesuatu nih. Ntar mereka ngeliat, oh bacaannya begini ya, ternyata tentang ini ya. Itu tanggapan dari Frater gimana nih buat anak-anak OMK? Ya, kalau hate comment aku nggak pernah dapat sih, karena kontenku cukup aman sejauh ini. Maksudnya tidak yang mengundang perpecahan begitu. Jadi nggak dan tidak kontroversial sehingga hampir tidak pernah dapat hate comment. Paling-paling orang-orang yang kemudian beda pandangan begitu. Nah itu ya oke kan. Namanya beda pandangan kan sesuatu yang wajar dan dia menyuarakan itu di ruang yang bebas, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah kalau misalnya kita nge-share tapi takut dianggap orang terlalu Katolik gitu. Ya anggaplah gitu lah. Ya itu yang harus dilawan. Itu yang harus kita lampaui gitu kan, karena
kok malu jadi orang Katolik, emang ada masalah apa gitu Oh dengan iya sih. jadi orang Katolik gitu kan. Sesederhana misalnya orang kan suka kasih ilustrasi, apakah kita ketika makan di tempat terbuka kita membuat tanda salib atau enggak? Oh iya, itu Itu kan menunjukkan identitas, oh ini orang Katolik gitu. Apakah kita bermasalah ketika orang-orang, oh ini orang Katolik? Harusnya kan enggak. harusnya enggak. Nah, kalau misalnya itu jadi masalah, ya itu perlu dipertanyakan kembali. Kenapa ya itu jadi bermasalah buat aku? Tapi kalau enggak, ya itu enggak, harusnya enggak jadi barrier kita untuk mewartakan sesuatu. Apalagi kalau kita men-share sesuatu atau eh, hanya membagikan atau kemudian membuat konten, eh, yang enggak jadi masalah karena kita ya membagikan satu yang kita memang suka dan kita membagikan itu kepada followers kita. Gitu kan. Kan konsepnya itu followers. Dalam artian ketika mereka nge-follow kita, artinya dia mau menjadi pengikutnya kita. Kita mau nge-share apapun, ya kan kamu followersku, ya kamu lihat aja lah konten yang kubagikan. Harusnya itu enggak jadi masalah. Gimana banget ya itu. Mungkin problemnya adalah ketika apa tadi? Kelupaan. Membuat konten. Oh, membuat kontennya kalau misalnya kita takut kemudian orang-orang mengatakan, oh kamu kayak udah pinter aja, Nah, gitu kan? itu Udah pinter aja buat ini itu. Bagiku justru jangan membuat konten yang kita nggak tahu. Ngerti nggak? Jadi membuat konten yang kita tahu aja. Apakah itu mungkin dari pengalaman kita, dari sharing-sharingnya kita, atau dari sesuatu yang memang kita punya begitu. Masalahnya seringkali adalah kita pengen kelihatan pintar. Kalau kita cuma pengen kelihatan pintar doang, atau kita hanya pengen ngejar banyak-banyakan post, caranya dengan membuat konten AI. Jadi kan kita nggak ngerti tuh. Kita buat konten, tolong buatkan konten dengan tema Paskah gitu kan. Terus keluar hasilnya kita post, lalu orang hate comment karena mungkin ternyata sumbernya salah. Nah kita nggak ngerti, kita cuma minta AI untuk membuat sesuatu gitu kan. Nah menurutku justru lebih menarik saat ini adalah konten yang itu berasal dari pengalaman kita, berasal dari perjumpaan kita langsung dengan kasih Tuhan, entah itu dengan orang lain atau dengan keluarga kita atau dari pekerjaan kita di mana, itu yang justru semakin menarik saat ini dibanding dengan konten-konten yang menjelaskan konsep Trinitas gitu. Itu like-nya sepi. Dari pengalamanku ya, itu like-nya sepi kok. Tapi ketika itu adalah buah renungan, misalnya kayak cerpen kemarin atau yang membasuh kemarin, itu buah dari sebuah renungan, itu lebih ramai. Orang-orang lebih suka dengan itu saat ini daripada kita membuat konten yang kita sendiri nggak tahu ini sumber jelasnya seperti apa. Itu biarkan saja orang-orang yang memang belajar soal itu yang membuatnya. Kita nggak perlu ikut-ikutan membuat yang seperti itu kalau kita memang benar-benar nggak tahu. Tapi kalau kita mau lebih tahu, ya kita bisa belajar. Kita belajar misalnya, kita baca buku-bukunya, kemudian ketika kita sudah merasa, oh aku udah ngerti soal ini, kita bagikan, yaitu juga baik. Kita kan jadinya membagikan sesuatu yang kita tahu. Tapi pada prinsipnya, ya bagikan yang kita memang sudah alami dan kita sudah tahu. Ketika itu hate comment datang, kita jadi nggak terpengaruh dengan itu karena ya ini menurutku kok. Tidak ini memang salah ya. Nggak ada salah, ini memang sepengalamanku adalah seperti ini. Gitu. Berarti ini sebenarnya berjalan beriringan ya, yang tadi sempat Frater ngomong tentang scroll and soul. Soulnya nggak ada nih kalau kita cuma bikin pakai AI doang. Sedangkan sekarang kalaupun kita mau bikin konten, ya nggak apa-apa, halnya yang kita tahu aja. Sumber informasinya ya pengalaman pribadi pun nggak bakal pernah salah kan, Nggak salah kan? Tentang refleksi kita terhadap sesuatu, tentang refleksi kita terhadap kasih Tuhan yang terjadi di hidup kita. Itu justru kita melakukan pewartaan, itu pun dapat upah buat dirinya kita sendiri dan membagikan ke orang lain. Jadi ya tidak mesti AI berarti ya terus sebenarnya. Iya, berarti kan itu sebenarnya tidak harus AI. Kita bisa sumber utamanya malah dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, dari pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan. Ya kalau itu kemudian soal iman, ya berarti sumbernya dari 3 sumber ajaran iman, kitab suci, tradisi, dan juga magisterium. Tapi kalau lagi-lagi soal pengalaman, ya berarti pengalaman kita. Kalau kita mengalami itu, ya kita bisa bagikan. Masalahnya adalah kalau kita membuat sesuatu yang kita nggak pernah alami. Itu yang kemudian kehilangan soul itu tadi. Kalau gitu
sekarang kan itu dari point of view-nya kita sebagai yang mau ngebikin, dan kita juga yang mewartakan, membagikan. Gimana kalau sekarang kita sebagai yang melihat konten itu, kita melihat ada orang bikin pewartaan, ada bikin konten dan sebagainya. Mana yang sebaiknya boleh kita share dan nggak boleh kita share gitu loh, Ter. Karena kadang tuh aku ngelihat, oh ini menarik ya pembahasannya, menyinggung tentang misalkan suatu kerusuhan yang konflik agama atau apa gitu, aku pengen nge-share gitu, pengen ngasih lihat bahwa ini loh gini. Tapi terus aku juga nggak tahu orang ini sumbernya jelas atau enggak ya. Takutnya aku malah jadi yang menyebarkan hoax. Ini juga jadi masalah kan di dalam kerikma dalam suatu pewartaan. Kalau ternyata kita tujuannya bagus tapi yang kita sebarkan itu bohong gimana Ter? Kan kita nggak tahu juga sebenarnya. Ya betul. Tanggapannya mungkin Ter atau sebaiknya gimana ya buat OMK ini? Ya. Aku keinget satu slogan udah tua seperti slogan ini. Ada kata-kata saring sebelum sharing katanya. Oh, saring. Pernah dengar nggak itu? Di zamanku dulu kuliah. Jadi ya saring sebelum sharing dalam artian bahwa ketika kita membagikan sesuatu ya kita perlu filter dulu ini benar apa enggak. Cara paling mudah adalah ya kalau itu berita, ya pastikan memang itu kanal berita yang memang terpercaya begitu ya, ya Kompas atau CNN ya maksudnya yang memang punya nama begitu yang kurang lebih mereka punya kredibilitas untuk kayaknya kemungkinan hoaxnya kecil gitulah dibanding dengan misalnya itu dari akun-akun yang akun yang tiba-tiba muncul untuk memberitakan satu hal itu kan itu lebih mencurigakan dalam arti tertentu gitu kan. Ya bagiku paling mudah verifikasi berita seperti itu. Atau misalnya kalau kita ragu, ya nggak usah di-share kalau kita ragu dengan hal itu. Apalagi soal kepastian satu berita, karena kalau kita share, artinya kan kita seperti mengamini bahwa oh ini benar. Lalu kita bagikan kepada orang lain. Lalu orang lain melihat itu, oh menurut Stanis ini benar. Ternyata itu salah. Berarti kan juga, oh iya. Tapi kok kata Stanis benar ya? Oh iya itu dia. Nanti dia nge-share lagi nanti ke orang lain itu jadi rentetan hoax jadinya. Ya maka kalau misalnya kita agak curiga dengan itu, ya mending tahan diri aja, nggak usah di-share dulu. Itu saring sebelum sharing. Berarti kembali lagi kebijaksanaannya ya, harus bijak memilih yang bakal kita bagikan, yang bakal kita sebarkan. Kalau memang sudah sumbernya kredibel, sumbernya itu jelas, boleh nggak masalah. Tapi kalaupun kita pun masih ragu atau nggak yakin ya sebaiknya jangan. Iya nggak usah. Terus ini pembahasannya mungkin bergeser dikit. Aku penasaran sama apologetika. Jadi kan apologetika itu secara kasarnya aku pahami ya tentang gimana sih etikanya kita tentang pembahasan agama gitu loh. Bisa offline, bisa online, tapi kita dalam konteks medsos misalkan ya kadang tuh aku nemu banyak yang debat agama. Debat soal agama, kok Katolik kayak gini ya, gini. Terus aku jadi asik kan, terus kan kontroversi gitu ya. Aku ngeliat reply-nya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang dari agama lain tiba-tiba nimbrung, ada yang promosi apalah iklannya mereka sendiri. Kadang nggak nyambung cuman ya, aduh ya udahlah kita baca aja ini. Tanggapan Frater gimana ya? Kadang kita tuh kan sebagai OMK nih pengen mewartakan. Ada nih yang ngomongin tentang agama Katolik ini itu salah, kita tahu itu salah. Boleh nggak kita ngedebatin menurut Frater? Di medsos gitu misalkan. Kalau aku di posisi itu, biasanya aku akan milih untuk nge-DM dulu. Maksudnya, kan ada pilihan untuk kita ngomongin itu, kan kita mau ngomongin dia. Pilihannya kan direct message atau komen. Komen yang bisa dilihat semua orang. Karena ini kan publik, semua orang bisa lihat. Tujuannya apa? Membenarkan opininya kita atau menyalahkan opininya dia? Kalau kita mau benerin dia kan bisa lewat private chat, bisa lewat direct message. Ya, kecuali intensi kita adalah membuat ramai. Intensi kita adalah membuat, oh ini salah ini. Kita mau mengumpulkan banyak mungkin orang untuk meng-hate dia. Nah itu mungkin bisa lewat komentar. Tapi dan ngapain? Nggak penting melakukan itu. Tapi kalau kita mau membenarkan sesuatu atau mungkin kayak keliru dan aku tahu apa yang benar gitu. Ya menurutku lebih baik diskusinya lewat lewat private chat aja atau lewat direct message-nya Instagram itu. Karena kadang-kadang kita nggak kenal kan dengan orang itu. Kita nggak tahu dia membaca apa, kita nggak tahu dia mendengar itu dari siapa. Dan kalau kita terburu-buru untuk menyimpulkan segala sesuatu, ya itu jadi
kita judging dia pada akhirnya kan. Ya, ya itu mungkin masalah dari banyak debat-debat di medsos itu ya. Iya. Karena kita debatnya itu anonim kan. Karena kita, ya itu, kita kehilangan suara dan wajah kalau kata Mas Leo. Oke, balik lagi Kita hanya lihat akun dan profilnya, kadang-kadang juga private akunnya, kita tidak kenal dia siapa, sehingga seakan-akan kita bisa melontarkan apapun itu tanpa harus tahu resikonya, tahu konsekuensinya. Iya. Tapi ketika kita melihat orangnya secara langsung, kita jadi punya tanggung jawab untuk dia manusia, aku berarti tidak boleh menyakiti dia. Nah itu yang kemudian hilang ketika percakapan di dalam media sosial. Karena kita hanya melihat akun, tidak melihat orang pada akhirnya. Jadinya kita merasa, oh aku boleh komentar segala macam dan ya urusan dia mau mengamini itu atau enggak urusannya dia. Itu yang menjadi problem dari percakapan kita di media sosial. Oke. Wow, oke sih Ter. Iya. Sebagai OMK ya, Sobat Lusian semua, tadi Frater udah ngasih semacam tips juga buat kita. Jadi kalau memang ada hate speech gitu tadi, komentar-komentar yang mendebatkan agama dan seterusnya, DM aja ya Ter. Ya kalau kita tahu yang benar ya DM aja. DM aja. Kalau kita nggak tahu yang benar, diemin aja. Ya kalau kita nggak tahu yang benar, cari tahu dulu. Cari tahu atau ya kita tanya orang yang memang lebih tahu gitu kan. Yang kita rasa lebih tahu tentang sesuatu, terus kita tanya, oh ini emangnya benar gini. Terus ya kita mau membantu untuk, oh yang benar gini. Itu kan juga jadi satu pewartaan sebenarnya. Benar Ter. Oke. Wow, luar biasa ya teman-teman Sobat Lusian semua. Kita dapat banyak hal dari yang Frater udah ngomongin barusan. Tapi sebelum masuk ke segmen terakhir, aku ada satu segmen bonus. Jangan 3 jam Frater. Nanti kameranya habis lagi baterainya. Gini, kita punya segmen khusus namanya. Nah, segmen bonusnya adalah namanya What If. What If, oke. If ini itu kemarin kami udah sempat nanya ke Romo Dijoko di episode Martiria sama Tece Christine. Kalau misalkan kayak contoh konteks saya, Romo kalau nggak jadi Romo, kira-kira jadi siapa? Kalau kemarin jawabannya Romo Dijoko tuh engineer, teknik sipil, pengen ngebangun jembatan. Nah sekarang pertanyaannya sama nih buat Frater. Frater mau jadi siapa kalau misalkan Frater ternyata bukan Frater? Kira-kira Frater akan ada tetap di jalan pewartaan ini nggak ya? Tetap mewartakan, tetap mungkin jadi lebih aktif di Katolik Media atau gimana mungkin? Kalau di Katolik Media pasti ya, karena itu aku buat sebelum aku jadi Frater. Bahkan sebelum jadi Frater gitu kan, berapa tahun sebelum jadi Frater. Lalu akan menjadi apa? Mungkin menjadi jurnalis untuk beberapa tahun, kemudian mungkin menjadi dosen. Karena dulu aku kuliahnya memang jurnalistik. Ketika lulus SMA, terus aku ngambil kuliah jurnalistik, ilmu komunikasi. Nah, memang waktu itu plan-nya adalah plan di dalam hidupku. Aku waktu itu bekerja di satu media gitu, rencananya akan bekerja beberapa tahun sambil ngambil S2 untuk supaya bisa nanti mengajar sebagai dosen begitu. Nah itu juga pewartaan ya. Kalau kerikma ya tetap kerikma ya, dengan Katolik Media ya tetap kerikma. Ya kebetulan memang latar belakang studinya ya latar belakang studi media. Jadi ya tetap mewartakan. Kalau pertanyaan tadi apakah tetap mewartakan atau tidak? Tapi pantas ya Katolik Media itu jurnalistiknya bagus ya. Kalau kuliahnya tuh puji Tuhan. Puji Tuhan tuh kelihatan banget ada kayak apa cerita-cerita cerpen-cerpennya, kemudian sumber-sumbernya itu jelas. Yang cerpen yang menarik itu yang judulnya apa ya? Aku lupa. Frater Nico dan siapa? Oh iya, itu memang tokohnya Frater Nico sama Romo Justinus. Itu Frater yang bikin ya? Iya. Luar biasa. Jadi Sobat Lusian semua kalau aku yakin pasti sempat ngelihat sih. Ya, pasti kelewat di timeline kalian gitu cerita-cerita itu gambar AI nggak sih? Yang gambar depannya AI. Gambar depannya AI, cuma yang belakangnya enggak ya? Ceritanya enggak. Ceritanya ditulis sendiri. Tapi ceritanya memang orisinil dari Frater sendiri. Ya dari Buah Renungan kan itu biasanya selalu tentang bacaan Injil minggunya. Nah jadi ya dari bacaan Injil minggu itu saya dapat renungan apa, terus dibikin cerpen gitu. Iya sih, aku kemarin tuh sempat ngebaca yang ngena banget tuh pada saat pemilihan paus yang baru.
Oh iya. Ketika Poplio terpilih itu, wah diskusinya sangat dalam, tenang, kalem gitu loh antara Frater Nico dengan Romo Justinusnya. Ya. Mungkin teman-teman sobat Lucian semua bisa langsung ke @Katolik Media aja. Coba lihat itu ada banyak kan sebenarnya sequel dari si Cukup banyak ya dan belum lanjut lagi. Belum lanjut lagi. Kita doakan semoga Frater Kevin ini punya waktu untuk melanjutkan ya, karena jujur itu buat aku pribadi, aku sebagai OMK ngebaca itu tuh menarik ternyata. Aku suka Habis ini kita lanjutkan kalau gitu. Semoga ya, aku tunggu banget nih episode khusus, kita lihat apakah akan ada bahasan lagi dari Frater Nico dan dan Romo Justinus tadi. Oke, ternyata kita sudah di penghujung acara. Dari tadi ini kita udah ngobrol hampir 1 jam ya, ternyata hampir 1 jam. Dari awal kita ngebahas tentang gimana sih kerikma itu, pewartaan tuh boleh nggak sih kita nge-scroll aja. Ternyata harus ada soul-nya juga di situ, harus ada jiwa di dalam situ. Kemudian kita sebagai OMK ternyata nggak usah yang gimana-gimana banget ya, nggak usah yang bikin konten wah-wah apa gimana. Ya konten pun kalau mau bikin dari pengalaman pribadi aja udah cukup. Asalkan kalian yang mengalami, kalian yang merasakan sukacitanya. Upahnya buat kalian juga dari situ nantinya. Kalaupun nggak pengen bikin konten, klik tombol share, klik tombol repost, ngirimin lewat story dan seterusnya, itu juga hal-hal yang termasuk ke dalam kerikma gitu. Kita sebagai OMK nggak usah pusing-pusing, aduh aku gimana ya pewartaanku ya. Ternyata ada banyak caranya, bahkan lewat medsos. Seperti yang tadi sudah ada contoh dari Beato, siapa tadi Tor? Beato Fulton Sheen dan akan menjadi Beato dan Santo Carlo Acutis. Berarti kedepannya bisa jadi ada Santo yang kerjanya cuma nge-repost doang nanti. Mungkin jadi. Bisa jadi teman-teman sobat Lucian jadi Santo karena nge-repost Katolik Media. Kita nggak ada yang tahu. Jadi ya ini menarik ya, kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa perkembangan dunia digital, tapi yang jelas kita harus memanfaatkan itu untuk tetap mewartakan. Tadi sempat ngebahas soal AI. Ya AI boleh, cuman balik lagi ke jiwa kita, apakah kita merasakan upahnya atau enggak. Sempat nge-mention juga karena Katolik Media udah hampir 10 tahun, kita doakan semoga terus lanjut ya lanjut, semoga ada waktu dan seterusnya. Dan ya balik lagi ke teman-teman OMK semua, menurut Frater yang penting mulai dulu aja. Yang penting mulai dulu, gimana nantinya ya kalian bisa pelajarin, dan jangan ambil sumber-sumber yang sembarangan. Ketika ada yang debat soal agama dan seterusnya, ya udahlah, kalian cari sumber yang tepat, kalian DM, kalian jadi pewarta yang ya di jalur yang benar, jalan terang sebagai Lucian yang sejati. Asik. Oke. Hebat. Ini udah sampai 1 jam sih, aku dari tadi ngomong terus. Frater juga udah capek kayaknya ngomong. Aku ada satu pertanyaan buat sobat Lucian semua. Kedepannya ini kita mungkin bakal ada spin-off ya. Kita bakal ada podcast lagi dengan Frater kalau Frater berkenan. Enaknya bahas apa ya secara mendalam? Apa yang teman-teman semua pengen tahu dari Frater Kevin? Karena mumpung kita deket ya di STPD sini, jadi nggak terlalu jauh, kita tetanggaan doang di OMK ini dengan STPD. Jadi aku yakin kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Frater Kevin. Tolong komen aja, entah lewat DM IG kita, komen sekarang di live streaming, atau nanti di YouTube kita. Mau bahas apa lagi sama Frater Kevin ke depannya. Dan aku juga nggak lupa buat teman-teman OMK semua dan rekat untuk join Safari Rosario. Tanggal 27 Mei 2026 hari Rabu itu libur. Jadi kalian nggak ada alasan kalau sekolah atau kuliah atau apa. Itu pasti lagi libur. Jadi tolong teman-teman semua, ayo join, daftarin diri kalian, bisa langsung cek IG kita untuk posternya. Oke, terakhir kasih tips saja, singkat aja, pesan untuk OMK. Pesan untuk OMK tentang kerikma tadi ya? Bebas, Iya, bebas. Kerikma boleh sih. Oke. Ya jangan takut mewartakan, karena kita mewartakan sesuatu yang sangat indah dan sangat berharga. Ketika kita sudah mengalami itu dan kita sudah merasakan sukacita itu, kita juga perlu membagikan itu kepada orang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak Frater Kevin buat waktunya selama 1 jam ini. Mohon maaf kalau kita ada kurang dan sebagainya. Ditunggu ya untuk podcast kedua dan ketiga dan seterusnya. Ya, menarik banget. Undangannya juga. Siap amin. Jadi sekian dari podcast kedua kita hari ini. Kita sudah bahas kerikma, kedepannya kita bakal bahas tentang panca tugas gereja lainnya. Teman-teman semua, sobat Lucian semua, tungguin aja terus. Dan Via Lucis tetap di jalan terang. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.